Shalom teman-teman, selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat dan masih tetap di rumah aja ya? Nggak tahu ini covidnya kapan selesai, masih extend ya di sini. So teman-teman, apapun yang terjadi tetap berserah terus sama Tuhan. Karena percaya segenap rencananya itu pasti yang terbaik buat kita. So mari kita mulai ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian, hatiku percaya. Kita nyanyi bareng-bareng. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih. Kami boleh ikut ibadah kembali ya Tuhan Yesus di malam hari ini dalam ibadah pemuda online. Dan Tuhan Yesus pimpin kiranya Tuhan agar semua ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, seperti lagu tadi, ketika hati kita percaya, Tuhan selalu ada buat kita dan Dia akan mengerjakan segala kebaikannya buat kita. Dan pada saat ini saya mungkin bersaksi sedikit tentang karya Tuhan yang udah sampai detik ini itu sangat sempurna buat saya dan tidak terpikirkan sebenarnya, karena bisa dikatakan bulan ini atau tahap ini merupakan tahap terakhir saya di bangku perkuliahan, yaitu dalam skripsi. Gak kerasa sih sudah 4 tahun saya sudah ada di bangku perkuliahan dan perasaan baru kemarin ikut ospek. Ya itu sih. Jadi banyak suka duka yang saya lewati selama kuliah itu, kayak ya macam-macam sih, campur aduk, yang nggak nyangka aja sih bisa sampai detik ini Tuhan masih sertai. Dan dalam penyusunan skripsi pun ditambah dengan saya situasi bekerja saat ini, kayak itu benar-benar menguras otak dan menguras otot sih, jadinya balance gitu. Tapi
semua itu dapat saya lewati dan semata-mata cuman karena anugerah Tuhan sih. Dan saya mohon doanya teman-teman, lagi bentar saya ikut sidang skripsi. Saya mohon doanya teman-teman supaya nanti sidangnya saya lancar dan next rencana saya bisa saya capai dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan teman-teman, sekarang saya nggak sendiri kesaksian, ada teman kita, keyboardis handalnya Diana Pura. So Maria, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya? Aku harap teman-teman masih sehat, masih ada sukacita dari Tuhan Yesus. Aku mungkin sering banget kelihatan di YouTube ini, cuma jarang sharing. Haha. Jadi, oke, aku mau sharing tentang kebaikan Tuhan selama ini yang ada di hidupku. Gimana ya? Aku ngerasa Tuhan itu selalu mempermudah apapun di hidupku. Even ada masalah terberat pun aku masih merasa Tuhan itu mempermudah gitu loh. Kalau yang kemarin kan teman-teman tahu kalau aku harus mengulang skripsi. Jadi itu kan jeda waktuku tuh cuma buat skripsi doang. Tapi di saat itu puji Tuhan banget, Tuhan memberikan aku berkat, yaitu sebuah pekerjaan. Walaupun pekerjaannya masih posisinya kecil, cuma dari sana aku bisa punya penghasilan sendiri dan aku jadi merepotkan orang tua tuh sedikit ya untuk minta-minta duitnya. Jadi dari sana tuh bersyukur. Terus beberapa hari lalu temanku tuh cerita kalau dia kan udah sarjana nih, udah lulus duluan. Dia itu posisinya sama kayak aku, jadi dia tuh kerja juga sama-sama jadi kasir, walaupun sebenarnya aku belum sarjana sedangkan dia udah sarjana gitu. Terus dia sempat cerita kalau saat pandemi ini itu minimarket yang tempat dia kerja tuh tutup, dan alhasil awalnya itu dia cuma dibayar BPJS-nya doang 30.000 per bulan. Jadi itu amat sangat tidak bisa untuk hidup sama sekali gitu. Terus dari sana tuh aku baru mikir, oh ternyata selama ini Tuhan tuh mempermudah hidupku itu. Dari waktu aku jeda, aku harus mengulang skripsi sampai sekarang, bersyukurnya aku masih punya kerjaan, dan di tempatku kerja itu nggak ada yang namanya pemotongan jam kerja, pengurangan gaji, itu sama sekali nggak ada. Jadi aku amat sangat bersyukur. Terus setelah itu aku kayak aku kan udah 23 nih sekarang, jadi kayak mikir gitu loh, aku harus punya apa ya di umur yang segini gitu. Jadi pelan-pelan itu aku bukalah bisnis kecil-kecilan. Pertama tuh iseng-iseng gitu. Cuma puji syukur banget, terima kasih banget sama Tuhan, akhirnya dengan brand yang baru yang aku buat ini dengan namaku sendiri, itu ternyata bisa menghasilkan juga buat aku. Jadi nggak tahu kenapa aku tuh nggak langsung gitu loh kayak sadar, oh berkat Tuhan tuh banyak banget ya, aku bisa gini-gini tuh enggak. Jadi kayak sometimes tiba-tiba kayak pas teman-temanku cerita, aku baru mikir, oh iya berarti aku harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih kasih pekerjaan dan sebagainya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang dalam keadaan sulit sekalipun, aku yakin kok teman-teman itu pasti ada berkat dari Tuhan, cuma mungkin teman-teman belum sadar. Ya teman-teman, saya balikin ke Palma. Thank you Maria buat kesaksiannya. Jadi teman-teman, seperti yang Maria bilang, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, setiap berkat Tuhan pasti ada buat kalian. Jadi kalian siap-siap aja kapan Tuhan ngasihnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia
Oke teman-teman, seperti pujian yang tadi, kalau Tuhan Yesus itu emang benar-benar memanggil kita. Jadi aku yakin dan percaya setiap teman-teman yang gabung ibadah online hari ini itu bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan sudah mengharuskan kalian untuk saling berkumpul via online. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Saya persilahkan kepada Mbak Kakak. Selamat malam teman-teman pemuda Dianapura, salam sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, di dalam persekutuan dengan pemuda Dianapura melalui ibadah online, kami mohon tetap perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah dan biarlah apa yang akan kami baca, setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Untuk kami dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami pun dapat menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, renungan malam hari ini diberi judul Truly Neighbor. Dan bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan baca dulu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Teman-teman pemuda, sebelum kita melanjutkan lagi, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat video singkat berikut ini. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa?
I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Teman-teman, video singkat tadi menceritakan tentang kebaikan seseorang yang ditunjukkan melalui tindakan. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang tadi kita baca, yang ingin ditekankan adalah bahwa bagaimana kita harus mengasihi sesama. Nah, siapa sesama kita? Apakah hanya orang yang satu gereja dengan kita? Apakah hanya orang yang satu pekerjaan dengan kita? Atau yang hanya satu agama? Atau yang hanya satu daerah? Atau yang hanya satu level saja dengan kita? Tuhan Yesus
menjawab pertanyaan ini dengan perumpamaan. Ia menggambarkan tentang seseorang yang tergeletak di jalan karena dipukul dan dirampok. Orang tersebut membutuhkan pertolongan. Umumnya, manusia tidak suka direpotkan untuk membantu orang lain. Karena membantu orang itu sama saja dengan membiarkan waktu, tenaga, bahkan uang kita pun juga bisa ikut dikorbankan. Hal inilah yang bisa kita lihat dari imam dan orang Lewi, di mana dalam perumpamaan tadi kita melihat bahwa imam dan orang Lewi tadi, mereka melihat orang yang dirampok tersebut. Namun apa yang dilakukan? Mereka menghindar dan tidak menolong orang tersebut. Padahal kalau dilihat seharusnya sebagai seorang imam atau orang Lewi itu seperti rohaniawan. Ya, semestinya mereka harusnya tahu dong bahwa harus menolong orang yang dalam kesusahan. Tetapi nyatanya tidak demikian. Nah, lain halnya dengan orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Karena itu, si korban dalam kisah Yesus ini sama sekali tidak mengharapkan pertolongannya. Tetapi dari ketiga orang yang melihatnya, justru orang Samaria inilah yang turun tangan dan bersedia menolongnya. Kalau ada frase, ya kita sering mendengarkan kata-kata orang Samaria yang murah hati. Nah, ini akan menjadi ungkapan sehari-hari bagi seseorang yang bersedia menolong orang lain, bahkan yang tidak dikenal sekalipun. Ya, jadi orang tadi menolong ya dengan ikhlas tanpa pamrih. Nah, mari kita belajar dari orang Samaria yang baik hati ini. Apa yang bisa kita pelajari? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang Samaria ini memiliki belas kasihan. Ya, coba kita lihat kembali di ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, apa itu belas kasihan? Nah, belas kasihan atau kita juga bisa sering dengar welas asih atau kepedulian, ya, yang merupakan ini adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Ya, hal ini lebih kuat daripada empati. Dan perasaan ini biasanya memunculkan usaha untuk bagaimana caranya supaya bisa mengurangi penderitaan orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki belas kasihan? Nah, ketika kita memiliki belas kasihan, artinya kita juga siap untuk diganggu. Ya, apa yang diganggu? Yang pertama adalah tentu tadi waktu kita diganggu. Kenyamanan kita diganggu. Mungkin dompet kita pun juga akan diganggu. Tapi di sini saya percaya bahwa kita semua pasti memiliki belas kasihan. Ya, kita juga harus peka melihat sekitar kita. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, kita harus dengan segera memberikan pertolongan. Apa yang kita punya, kita bisa berikan untuk membantu sesama kita. Dan yang kedua, kita belajar dari orang Samaria yang baik hati itu di ayat 34 dan 35. Kita baca kembali. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya.
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah di ayat 34 dan 35 ini, orang Samaria ini selain tadi memiliki belas kasihan, tapi dia do something. Ya, dia melakukan sesuatu, bertindak. Jadi orang Samaria ini tidak NATO ya, kita sudah tahu apa itu NATO. No action, talk only. Dia nggak cuma hanya bisa ngomong, tetapi dia melakukan sesuatu. Dia mewujudkan belas kasihan yang dia punya itu melalui tindakan yang nyata. Dan tindakan yang dilakukan pun tidak setengah-setengah, tapi total sampai tuntas. Ya, apa saja tadi yang dilakukan sudah jelas. Ya, membalut, ia pergi kepadanya. Pertama, kemudian membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia juga bayarin ya, menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dan bilang, kalau masih kurang uangnya bilang saja. Nanti aku akan beri lagi ya waktu aku kembali. Artinya dia melakukan menolong orang itu tuh sampai tuntas, sampai dia benar-benar sembuh ya, seperti itu. Nah, apakah orang Samaria ini kenal dengan orang itu? Pasti ya tidak ya. Tentu tidak kenal. Nah, dari sini kita lihat bahwa orang Samaria ini ya orang biasa saja. Ya, mungkin juga bukan orang yang terkenal juga, tetapi dia menjadi luar biasa karena dia mau bertindak. Kadangkala kita memiliki banyak ide atau gagasan. Itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita mau melakukannya. Nah, ciri-ciri orang yang luar biasa adalah sederhana dalam perkataan, tapi hebat dalam tindakan. Nah, apalagi kita mau saling membantu dan bekerja sama. Nah, kemudian dari selanjutnya di ayat yang ke-37. Yesus berkata, ya, yang terakhir, ketika orang itu bilang, kan jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus. Kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini merupakan perintah Tuhan agar kita juga bisa melakukan hal tersebut. Mulailah peka terhadap hal yang ada di sekitar kita. Jangan pura-pura tidak tahu. Jadilah berkat untuk sesama kita melalui tindakan yang nyata. Ya. Don't talk. Ya, do not talk. Just act. Do not say. Just show. Do not promise. Just prove. Mari kita memiliki belas kasihan agar kita bisa menolong sesama kita yang memerlukan pertolongan. Seperti yang sudah kita lihat tadi di video, kalau kita memperhatikan, ya, ada kata-kata tertulis di sana. A simple act of caring creates an endless ripple that comes back to you. Hal sederhana yang bisa kita lakukan kepada orang lain itu bisa membekas di hati dan terus kebaikan itu akan terus terjadi dan akan kembali kepadamu. Bila kita juga bisa melakukan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan pasti kita bisa. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Mbak Kakak atas firman-Nya. Teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya undang teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, puji syukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala berkat-Mu kepada kami. Kami Tuhan, anak-anak muda-Mu pada saat ini berkumpul Tuhan
dalam ibadah online ini untuk membawa doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala permasalahan yang sedang terjadi. Engkau tahu Tuhan baru saja terjadi gempa Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap korbannya Bapa. Engkau berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Lindungilah kami dari segala mara bahaya Tuhan yang dapat mengganggu kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, yaitu GKPB Dianapura. Engkau sertai Tuhan setiap jemaatnya, majelis Tuhan, pendeta. Engkau sertai Bapa, berikan kami selalu kesehatan dan berkat yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Bapa, kami juga menekan doa kami Tuhan, kami membawa pemuda-pemudi kami dimanapun kami berada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu menuntun hidup kami Bapa. Berkatilah kami Tuhan dalam segala persoalan yang sedang kami hadapi, baik dalam studi, teman-teman kami yang sedang mencari jodoh, pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati dan kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang dalam sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, karena kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu adalah sempurna Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami Bapa, walaupun sedikit bilangannya, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati tangan-tangan yang memberikannya Bapa. Demikianlah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, tiba saatnya kita di penghujung ibadah dan kita naikkan satu pujian Lingkupiku.
teman-teman untuk mengakhiri ibadah kita. Saya persilahkan Mbak Kakak untuk membawa kita dalam doa berkat. Untuk mengakhiri ibadah malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu, dan biarlah Engkau tetap menuntun setiap langkah kami dalam kami lakukan kegiatan kami sehari-hari. Kami mohon perlindungan Tuhan ya atas kami semuanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah pemuda pada malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan buat Mbak Kakak yang sudah bawa kita dalam firman, dan juga buat Mari yang sudah mau menemani saya pada malam hari ini. So teman-teman, bagi yang mau rindu membuat persembahan seperti biasa, ada 2 cara. Satu, teman-teman bisa transfer via rekening. Itu bisa transfernya ke Nova. Nama rekening ada di bawah sini. Jangan lupa sertakan bukti transfer lewat WA. Atau teman-teman mau keluar rumah lewat bawa persembahannya, itu bisa bawa ke pastori setiap hari Minggu. Nanti ketemu Nova kok di sini. Dan teman-teman, sekian deh ibadahnya. Nanti minggu depan lanjut lagi ya. Dadah. Bye bye.